speednya. Oke, udah rekamannya udah jalan. Kita mulai dengan soal benar salah dulu ya. Ini coba kita lihat. Nomor D, jika F dan G kontinu. Ya, Rekamannya, kenapa? rekamannya Pak. Udah. Bisa belum mulai. Udah jalan. Mantap. Jika F dan G kontinu, maka integral ini sama dengan integral ini kali ini, betul nggak? Enggak. Hah? Salah? Benar? Ya, Pak. Hah? Ntar suara. Salah bukan. Salah, Pak. Salah. Kalau salah berikan contoh apa F-nya apa, G-nya apa. Sehingga kiri sama kanan beda. Kasih yang gampang apa? Contohnya. Coba kita lihat. Saya berikan yang gampang ini. Saya nyoba-nyoba juga ya, belum ya baru mikir sekarang. Coba integral 1 katakanlah dari 2 sampai 5 itu ya. X dx. Benar nggak integral 25 ini F-nya, ini G-nya. 1 dx kali, kalau ngikutin itu kan integral 25 x dx. Bener nggak itu ya? Coba kita hitung ini. Kalau ini dihitung menjadi setengah x kuadrat dengan batasnya 25 gitu kan? Sama dengan setengah kali 5 kuadrat. Jangan 2 supaya ngitungnya gampang, dari 0 aja ya, saya ganti soalnya. 0 supaya 0 gitu, 0. Kalau ini saya hitung 1 dx, cari antiturunannya adalah x, batasnya 0,5. Ini menjadi 5. Yang ini diintegralkan menjadi setengah x kuadrat. 0,5 sama dengan setengah kali 5 kuadrat dikurangi 0. Ini kali ini kan nggak sama dengan ini. Beda gitu ya. Oke, jadi kalau F-nya 1 aja, G-nya X, maka integral F kali G tidak sama dengan integral F kali integral G. Oke, itu mudah sekali contohnya. Ini, jika F kontinu dan positif, fungsinya positif pada interval AB, maka integral ini sama dengan integral ini. Betul nggak? Kalau nggak, berikan contoh. Kalau belum tahu, contohnya dicoba aja sembarang fungsi yang gampang gitu. Kita coba-coba ya. Ini benar nggak gitu. Ini saya ambil dulu. Tebakannya benar atau salah? Kalau ditebak ini salah ya. Salah. Kita coba aja. Cobanya saya juga belum tahu. Coba-coba aja saya ambil ya 0,3 gitu ya. Sembarang aja apa. Misalnya fx-nya ambil apa. Supaya gampang akarnya ambil x kuadrat gitu ya. Saya hitung yang ruas kiri. Yang ruas kiri kan gitu. Itu menjadi apa? Akar x kuadrat sama dengan, karena ini kan akar x kuadrat gitu kan. Akar x kuadrat sama mutlak x. Tapi karena mutlak x ini integralnya di antara 0 sampai 3, x-nya udah positif. Nah, karena x-nya udah positif, berarti, sebentar ininya nggak geser-geser. Mana? Bentar. Nah, karena udah positif, sehingga ini menjadi, saya buka mutlaknya, ya x saja ya. Kalau dihitung, setengah x kuadrat, jangan 3, susah nanti. 4 aja ya, ganti soalnya. 0,4
Kalau dihitung didapat setengah kali 4 kuadrat, 16 dibagi 2, 8, dikurangi 0 ya. Yang ruas kanan. Akar, oh kalau yang ini mungkin contohnya sama yang hasilin. Nggak tahu, kita coba. Ini tadi F-nya kan X kuadrat ya. Saya hitung sekarang bentuk ini. Sama enggak gitu. Kalau sama, bilangan nyimpulkan pasti sama. Ini contoh kita belum berhasil gitu ya. Kan kita nebaknya nggak sama. Akar dari sepertiga X pangkat 3 gitu kan. Dengan batas 0,4. Akar dari sepertiga X pangkat 3 berarti 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Dikurangi, ini saya hitung yang dalam akar dulu ya. 0 ya. Sama dengan akar 64/3. Oh, beda kan? Nggak sama kan? Nah, berarti ini tidak betul gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk menyalahkan cukup pakai contoh aja. Contohnya saya tadi coba-coba aja. Nanti kalau ketemu misalkan sama, coba dimodif-modif sedikit F-nya supaya kelihatan nggak sama. Kalau kita nebak dia nggak sama. Oke. Jika A besar X, nah ini saya salin rada ya. Oke. Jika A besar X dan Fx ini, maka F aksennya sama dengan ini, betul nggak? A lebih besar dari X, ini X, ini A. Maka turunan dari A sampai X, Ft, dt itu sama dengan min Fx. Betul nggak? Ayo dijawab. Kok nggak yakin? Ini pakai teorema dasar kalkulus yang kedua. Halo, nggak ada yang jawab? Salah betul? Salah atau betul aja dulu. Ayo, cepat. Nggak ada satupun yang paham. Salah ya? Salah ini. Kenapa? Turunan ini itu tidak bergantung A-nya mau besar X, mau kecil X. Ya ini tinggal ganti aja kan ininya. Tinggal Fx kali turunan ini. Sebenarnya itu ya 1. Ya udah Fx aja. Jadi bukan minus Fx. Meskipun A-nya lebih besar dari X atau A-nya kecil dari X, nggak peduli. Ini turunannya selalu seperti itu. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Jadi yang dibayangkan, kok integralnya kan terbalik gitu. Jadi hasilnya minus. Enggak ya. Kalau dihitung integralnya memang akan minus. Tapi turunannya mah tetap aja Fx. Kalau nilai integralnya akan minus kalau gini. Kalau fungsinya positif. Oke, lanjut lagi. Mana tadi teh? Ini. Ini bukannya udah tadi? Oh, beda. Saya ambil dulu. Oke, tebak dulu. Bener nggak kira-kira? Halo, apa suara saya nggak nyampe? Ayo, Ruth, ini kira-kira benar salah? Halo, Pak. Halo. Nah, sekarang gini dulu.
kita punya teorema ya. Kita kan punya teorema atau rumus kalau fungsi Px kecil dari Qx, maka integralnya ini mah udah benar yang ini mah ya. AB Px dx akan selalu bisa sama dengan ya. Karena meskipun tadinya lebih kecil, integralnya bisa sama. Karena kan proses limit. Kalau P kecil Q, limit dari yang menyangkut P bisa sama dengan Q. Karena integral itu kan limit juga, limit jumlah Riemann. Ini selalu betul. Nah, sekarang kita terapkan ke soal ini. Kalau fx-nya besar 0, hubungan ini juga selalu betul. Cuma, benar nggak fx itu akan selalu lebih kecil dari ini? Kalau ini saya sebut sebagai P-nya, ini yang pakai akar Q, benar nggak kalau f besar 0, maka fx itu akan lebih kecil dari akar fx. Salah, Pak. Contohnya apa fx-nya? Ambil yang gampang aja. Ambil fx-nya apa? X gitu, Pak. X. Nggak mau susah X ngitungnya. Yang gampang aja, fungsi konstan berapa? Yang nggak memenuhi. Hah? Apa? 1 gitu. Kalau 1 mah sama akar fx sama tuh. Oh iya. 2 deh. 2. 4. Ini 2. Gitu. Nanti integral ini sorry. Oh iya, betul ya. Benar ya, dengan ini ntar saya lagi mikir dulu baru saya. Coba kalau P-nya ini, Q-nya ini. Salah, ini mah belum ini mah integral, katakan batasnya berapa lah. Ambil 0 sampai 3 itu. Ini hasilnya berapa? 12. 4x 03 12 ya. Yang ini integral 03 akar fx jadi 2 ya. Nah, ini salah gitu ya contoh penyangkalnya. Apa ini 2x 03, ini 2 kali 3 6 min 0, ini min 0. Berarti salah gitu ya. Ternyata hubungan ini nggak benar gitu kan. Ini nggak benar. Oke. Itu aja, kalau salah tuh cari contoh yang menyalahkan dia. Setiap fungsi kontinu mempunyai anti turunan, betul nggak? Lisan aja ini. Ini di depan Betul, udah. Pak. Hah? Betul. Betul ya, Pak. Betul. Betul ya. Setiap fungsi yang punya turunan pasti kontinu, betul nggak kalau itu? Betul. Sebentar. Saya baca lagi ulang. Setiap fungsi kontinu mempunyai anti turunan, betul nggak? Betul, Pak. Betul. Masa? Saya copy dua-duanya ya, sekaligus. Oh iya, betul ya. Ini sih betul. Yang bawahnya setiap fungsi kontinu mempunyai turunan, betul nggak? Hah? Salah ya, Pak. Contohnya apa kalau salah? Kalau mutlak. Nah, oke. Tadi saya keliru baca antara dua soal ini. Jadi sempat mikir dulu. Oke, mutlak X udah ya dulu. Dia kontinu tapi nggak punya turunan. Oke. Yang nomor 10 benar atau salah? Benar atau salah ini? Kok ragu-ragu dikasih udah jelas gitu? Hah?
Betul atau salah? Kok ragu-ragu? Kenapa ragu-ragu? Betul salah? Betul, Pak. Enggak betul. Kenapa enggak betulnya? Betul. Karena syaratnya boleh pakai teorema dasar kalkulus gini kalau fungsinya di sini fungsinya kan 1/x² harus terdefinisi sepanjang ini. Nah, di 0 kan ini kan melewati 0 min 1 sampai 3 melewati 0, di 0 dia nggak terdefinisi. Jadi nggak boleh. Nggak boleh ya. Dia harus continue di interval ini A sampai B, paling titik discontinue-nya di beberapa titik. Tapi harus terdefinisi fungsinya. Dia di 0 nggak terdefinisi dan melewati 0 ini. Jadi nggak boleh pakai ini. Nah, kita nggak membahas yang kayak gini. Ini namanya integral tak wajar juga. Kalau di matematik A dibahas, di matematik B tidak dibahas. Kita hanya membahas integral tak wajar yang terakhir itu yang batasnya hanya tak hingga aja. Ya, tapi ini nggak boleh. Tapi nggak akan keluar di ujian begini. Di ujian pasti diberikan yang terdefinisi. Kecuali matematik A. Oke, isian singkatnya kita. Jika F apa ini? Kira-kira ditebak isinya? Continue. Continue ya. Pada interval AB gitu ya. Maka integral ini sama dengan apa ini? F besar B. F besar B dikurangi F besar A ya. Jadi dicari anti turunannya, dimasukkan batas atas bawahnya. Dengan F adalah anti turunan dari F. Oke, yang ini saya crop. Kita bahas di sini. Berikut adalah grafik Y sama dengan Fx. Jika F besar adalah integral dari F dari yang merah ya, dari F kecil dengan batas 0 sampai 8 X-nya rentangnya, maka F mencapai nilai maksimum di berapa? Ini ini artinya apa? Turunan dari F besar adalah Fx kecil ya. Fx. Nah, ini yang merah adalah grafik Fx kecil, F kecil X. Maka F besar mencapai nilai maksimum di berapa? Maksimum lokal harusnya ini. Maksimum lokal aja dulu. Nanti baru maksimum belakangan. Maksimum lokal di berapa? Loh, mencari maksimum minimum gimana caranya? Periksa tanda dari apa? Dari turunan, Pak. Turunan dari ini ya. Kan yang diperintah ya. Mencari maksimum atau minimum dari F besar. Tanda F aksen gitu ya. Atau sama aja 3. Tanda dari F kecil ya. Tanda dari F kecil kita lihat kapan 0 dulu. Di 0 kan F kecil tuh 0-nya. Di berapa ini? 3. Kemudian di 8. Tandanya di sini negatif betul? Ini kan di bawah sumbu X tuh. Negatif kan itu F kecil, tanda F kecil. Di sini positif. Jadi 0 titik apa? 0 titik. Ini lihat, ini turun. Maksimum. Maksimum lokal.
Saya nggak usah pakai itu. Nggak usah, salah. Ya, pakai ini nggak ketemu malah. Ketemu hanya maksimum minimum lokal. Saya jangan pakai ini. Sorry. Hapus, push. Kan integral kita udah tahu sebagai luas kalau fungsi positif. Jadi kita lihat gini. Integral dari 0 sampai sini itu negatif ya. Sedangkan yang ini sisanya yang 3 sampai 8 positif. Jadi akan mencapai nilai maksimum di X sama dengan berapa? Integral 0x FT itu yang merah, akan paling gede kalau X-nya berapa? Kalau X-nya saya ganti dengan 2, dia akan negatif, betul? Iya. 0 sampai 2 kan fungsi F-nya negatif. Jadi akan paling gede kalau X-nya berapa? 8 ya? Iya, benar. Ya. Karena yang sini positif sama dengan luas ini. Dikurangi luas yang bawah. Jadi paling gede kalau X-nya 8. Paling kecil kalau X-nya berapa? 3 ya. Karena dia seluruhnya negatif. Begitu lewat 3 ada bagian yang positif. Nanti luasnya terkurangi oleh bagian positif. Jadi supaya senegatif mungkin ya di situ. Oke, sorry. Kalau pakai tali juga bisa, tapi hanya dapat maksimum minimum lokal. Kalau dapat 2 titik maksimum lokal, nanti kita bingung. Enak pakai luas aja. Oke. Berikut adalah grafik YFX. Coba gampang nggak ya? Saya crop aja. Mungkin perlu penjelasan. Oke, di sini. Yang lain kok diem ya? Yang ngomong sama terus orangnya. Yang lain ngomong ya. Berikut adalah grafik Y fungsi X. Diketahui bahwa luas A, B, dan C masing-masing 4. Ini masing-masing luasnya 4, gitu ya. Saya tandai. Ini 4, luasnya ini 4, ini juga luasnya 4. Maka luas, integral ini ngitungnya gimana? Caranya gimana? Min 4 sampai 2. Yang ada F-nya kita pecah-pecah ya. Ini menjadi min 42. Min 42, 2x dx itu ditambah min 42, 4 dx. Yang ini bisa dihitung tersendiri, nggak berhubungan dengan grafik fungsi. Ini juga dihitung sendiri, tinggal yang ini, hitungnya gimana. Kita pecah-pecah ya. Min, atau kalau mau tinggal min 4 sampai 2, berarti luas yang di atas sumbu X dikurangi yang ini. Jadi nilainya adalah apa? Min 4 ya. Ini menghitung sendiri gampang kan? Ini gampang. Oke, itu saja. Lanjut lagi. Saya jawab itu PR gimana sih? Lupa. Biar aja. Pilihan ganda. Jika V aksen menyatakan laju mengalir air ke dalam suatu reservoir pada saat T, maka integralnya menyatakan apa? Volume airnya. Volume. Banyak air. Banyak air. Tapi yang cocok di sini apa? Yang berarti yang apa? Yang masuk. Integral ya banyak. Yang masuk. Iya, yang mana ini? Yang D. Yang D ya Pak. Yang D. Yang D ya. Antara T1 sampai T2 jumlah air yang masuk atau melewati reservoir gitu ya. Oke, itu gampang. Aduh, ini panjang sekali.
min 2. Oh, ini sambung menyambung intervalnya. Menjadi apa ya? Coba kita sederhanakan aja sendiri. Paling cocok yang mana ya? Coba kalian mikirin. Semua positif berarti min 2. Wah, paksa saya. Harus, ini emang nggak susah, cuma harus utak-atik kemungkinannya gitu ya. Karena pilihan ganda, jawabannya harus disesuaikan. Oke. Coba saya akan susun dulu. Ini min 22. Oh, ini dengan ini ada sebagian yang hilang. Min 21. Ini saya pecah menjadi ditambah 1, 2. Yang ini. Gitu ya. Kenapa saya pecah? Karena yang ini bagian min 21 dengan ini kan habis. Ya. Tambah ini 25 belum tahu. Fx dx. Yang ini biarkan nanti habis. Fx dx. Min 52. Saya balik arahnya ya. Menjadi, kalau dibalik jadi minus ya. Minus min 25. Fx dx. Kenapa saya balik? Supaya dengan ini habis. Ini habis. Kita coretin. Ini habis. Ini habis. Tinggal ini saja kalau saya nggak salah ngitung. Coba yang cocok. Yang cocok C ya. Pak mau tanya. Ya. Kenapa yang 52 sama 5 min 2-nya habis? Bahkan itu yang satunya min 2, bukan 2. Oh, salah ya. Salah. Pintar. Tar dulu. Evaluasi lagi. Min 5, 2. Ini 2, 5. Jadi gimana bisa disatukannya? Oh, ini saya sambung. Kalau gitu. Ini 2 menjadi 1 sampai 5 ya. Dikurangi min 52 saya pecah. Menjadi apa? Min 2 sampai 1 dulu. Tambah 1 sampai 5 itu ya. Nggak teliti tadi. Betul? Nah, yang ini yang hilang kan? Coret lagi pakai warna lain. Yang ini dengan yang ini hilangkan. Tinggal min 2 sampai 1. Ada nggak? Min 2. Hah? Diubah arahnya ya Pak, yang jadi yang D. Oh, ini menjadi 1, 2 ya. 1 min 2. Hah? Yang C. Pak, kok 2 Pak? Sebentar. 1, 2. Bukan min 2 ya Pak? Mana? Oh iya, min 2. Oh, ini min 2 ya? Salah. Ini min 2 ya? Min 2, iya. Jadi yang D. Jadi iya. 1 min 1 Yang D. min 2 ya? Min 2, iya. Ya, yang ini perlu teliti nih. Aduh, kayak tadi saya nggak teliti. Oke. Nah, berikutnya lagi. Misalnya, ini mah PR. Oke, kalau estimasi, kalau nggak dibilang pakai ujung kiri atau ujung kanan ya kita hitung bebas ya. Coba. Gunakan 6 persegi panjang untuk berestimasi luas daerah di bawah grafik F antara 0 sampai 12. Wah, ABCD salah satu aja. Coba ini. Supaya bisa saya gambar, saya crop dulu. Crop. Tuh. Masuk ke sini. Oke. Saya perkecil dikit ya, supaya bisa nulis.
Gunakan 6 persegi panjang, berarti dibagi 6 untuk mengestimasi luas di bawah grafik F antara 0 sampai 12. Yang pertama, L6. Titik wakil, titik ujung kiri. Ini dibagi 12 dulu, jadi interval kita A-nya titik ujung kirinya 0, B-nya 12. Dibagi 6. Berarti delta X-nya sama dengan 12 min 0 per 6 sama 2. Ya, saya gambar 22. 2, 4, 6, 8, 10, 12 gitu ya. Pembagian itu apa? Ini X0, X1 partisi namanya. X3, X4, X5, X6. Titik wakilnya ujung kiri. Titik wakilnya ini. Ini ujung kiri kali lebarnya. Gitu ya. Kemudian yang interval kedua ujung kiri di sini. Nah, ini gimana nih? Enggak, bukan atas ya, ini turun dikit. Dan seterusnya, tinggal kita hitung. L6 sama dengan, coba kita hitung. Wah, udah dicoret-coret, susah ini ngelihat titiknya. Jadi berapa? Ujung kiri yang 0 tadi tingginya susah dilihat. Nah, ini tingginya di 9 ya. Coba 1, 2, 3. Ya 9. 9 kali delta X-nya 2. Ujung kiri yang ini tingginya kira-kira berapa? 8,8 gitu ya. Dikira-kira aja karena nggak tahu persis nilainya, kali 2. Tambah yang interval ketiga, ujung kirinya tingginya 8,2 mungkin ya. 8,2 ya koma aja lah. 0,2 kali 2. Itu yang ketiga. Yang keempat tingginya kira-kira 7,3 gitu ya. Dan seterusnya. Pokoknya prinsipnya gitu ya hitungnya. Hitung persegi panjang pakai ujung kirinya. Oke, yang 2i-nya sendiri. Kemudian ini sama aja ujung tengah, ujung kanan. Apakah L6 lebih atau kurang dari luas sebenarnya? L6 dari luas yang di bawah kurva merah lebih ya. L6 lebih kan? Karena, coba saya hapus satu aja. Karena apa? L6 misalkan di interval ini aja. Interval yang ini. Kita lihat bahwa persegi panjangnya adalah segitu. Ini berarti lebih dari kurva luas di bawah kurva. R6 pakai ujung kanannya. Kalau ujung kanannya kita lihat persegi panjangnya, misalkan interval yang ini ujung kanannya. Kita lihat itu persegi panjangnya selalu di bawah yang kurva merah. Jadi dia akan lebih kecil. Mana yang paling baik katanya estimasinya? Kalau di limit jumlah Riemann kan akan semua sama ya. Tapi kalau estimasi yang paling bagus mana? Yang tengahnya mungkin ya. Kalau yang ujung kanan itu kekurangan, kalau ujung kiri itu kelebihan dari luas yang di bawah merah. Kalau tengahnya mungkin agak kompromi ini tengahnya. Ada kelebihannya, ada juga kekurangannya gitu ya. Kira-kira agak balance gitu ya. Kalau pakai tengahnya, yang ini kan segini nariknya. Nah, ada kelebihan, ada kekurangan nih. Kekurangannya ini yang atas, kelebihannya ini. Jadi kira-kira agak berimbang. Jadi paling bagus yang pakai tengah. Oke, paham ya? Saya lanjut.
supaya kekal banyak. Tuliskan limit dari jumlah Riemann berikut dalam bentuk integral tentu. Saya crop dulu. Ini mah gampang, delta X-nya udah dinyatakan eksplisit di soalnya. Oke. Tuliskan sebagai integral tentu. Nah, ini mah udah ada semua kan? Apa? Delta X-nya udah ada. Jadi fxi garis sama dengan xi ln 1 ditambah xi kuadrat gitu ya. Dan selalu di set xi garis sama dengan xi. Atau xi sama xi garis. Jadi dari sini saya punya fungsinya. Langsung kelihatan ini mah. Sama dengan x ln 1 ditambah x kuadrat. Ya udah, integralkan. Sebentar. Oh iya, ini menjadi integral apa? X ln 1 ditambah x kuadrat dx. Tapi batasnya nggak bisa ditentukan ya. Karena delta x-nya masih umum kayak gini, nggak tahu berapa per n gitu. Di sini diminta gitu. Coba di soal. Sebagai integral, bentuk integral tentu. Oh, ininya dikasih 2 sampai 6. Ya udah. Kalau hanya dari sini saja, kita nggak bisa menentukan batasnya. Beda dengan yang ini, nanti delta X-nya ketahuan berapa per n. Kalau yang ini, kalau gini aja nggak bisa ditentukan batasnya. Ini udah dikasih tahu, ternyata intervalnya dari 2 sampai 6, ya ini 26. Gampang yang ini mah ya. Karena delta X-nya udah muncul sendiri, tinggal ini fxi garis, tentukan fx-nya aja. Oke. Yang ini gampang semua. Yang biasa muncul yang nomor ini. Tapi sebelum saya bikin, saya bahas satu aja yang ini. Karena di latihan udah banyak ini, di waktu kuliah. Nah, kalau ini harus menentukan batasnya. Coba kita lihat. Kita selalu harus ada delta X-nya. Delta X itu sesuatu bilangan per n. Jadi ini saya ubah dulu menjadi limit n mendekati tak hingga sigma i sama 1 sampai n, supaya muncul sesuatu per n. Ya udah aja dipisahin gini. Ininya 1 per n gitu kan. Pangkat 5-nya comot 1. Saya perlu bilangan per n. Nah, di sini delta X sama dengan 1 per n, fxi garis sama dengan i pangkat 4 per n pangkat 4, atau bisa ditulis i per n pangkat 4. Nah, seperti biasa kita set, sebut atau tetapkan, atau apalah, tetapkan xi garis sama dengan xi sama dengan berapa? Dari sini saya ambil i per n. Gitu ya. Dengan demikian dari 2 ini, maka fxi garis itu tak lain. Ini kan x, ini xi garis saya ambil. Xi garisnya i per n. Adalah xi garis pangkat 4. Dengan demikian fx-nya, kalau xi garis, ini xi garis. Kalau fx ya x. Tinggal hitung a-nya. Sama dengan x0, sama dengan masukkan 0 ke sini, masukkan 0, i-nya. B-nya masukkan n. 1. Setelah itu lihat dulu selisihnya. Ini cocok nggak dengan delta X-nya ini? Cocok 1. 1 kurangi 0, ini 1. Kalau udah cocok, ya maka saya sebut A.
K sama dengan integral dari 01 fx-nya x pangkat 4 dx. Oke, gitu ya. Lanjut lagi. Mana tadi ini udah, ini sendiri, ini. Hitung integral berikut dengan menginterpretasikannya sebagai luas. Jadi kalian jangan lihat cari anti turunannya, kemudian dihitung batas atas dikurangi batas yang bawah. Ini dimintanya dengan menginterpretasikannya sebagai luas. Jadi harus digambar fungsinya, dilihat secara geometri. Nah ini saya kerjakan yang lebih susah, yang ini sebenarnya sama aja, cuma gambar fungsi aja. Coba ya kita lihat, karena diminta ini sebagai gambar. Sorry, sini. Oke, kita harus gambar dulu ini fungsinya, saya sebut dulu fungsinya. Fx atau y lebih enak ya, y sama dengan 1 ditambah akar 9 min x kuadrat. Saya mau menggambar ini, saya akan bikin akarnya hilang dulu ya, susah ada akar. Tapi yang jelas y harus lebih besar sama dengan, pasti lebih besar dari 0 ya. 1 ditambah sebuah bentuk akar pasti besar 0. Kemudian, supaya hilang akarnya saya akalin gini. Saya kuadratkan. Tapi dengan mengingat ini ya nanti. Jadi jangan y negatif nggak dipakai kalau bisa negatif. Nah, dari sini saya susun x kuadratnya ke depan kan. Ini tak lain adalah sebuah lingkaran ya. Lingkaran pusatnya di 0,1. 0,1. Sebentar, ini agak bawah kalau gitu. Di 0,1 jari-jari 3. Jari-jarinya 3. Sebentar. Jari-jari 3 berarti saya gambar pakai warna lain. Ini 1, berarti ini 4 ya. 2, 3, 4. Kesininya mundur. Aduh, skalanya jelek. Sebentar. Saya gambar ulang. Ininya pakai hitam saja. Kemudian titiknya pusatnya di 0,1. Jari-jarinya 3. 2, 3, 4. Ini ke bawah 1, 2. Ini ya. Ini 2, ini 4. Pusatnya ini. Jadi lingkaran kira-kira jelek. Pokoknya lingkaran. Oke. Nah, yang kita buat adalah lingkarannya hanya yang di atas sumbu X ya. Yang di atas sumbu X. Jadi, sorry. Saya harusnya menggambarnya hanya, bentar ini aduh, gambarnya benjol. Jadi nggak enakan. Ininya juga sah. Ada 3 pusatnya di sini. Paling lebar di sini 3. 1, 2, 3. Melalui ini, kesananya juga 3. 1, 2, 3. Supaya rada punya arti. Ya, di gimana-gimana juga jelek lah gambarnya. Oke. Jadi, integral semula adalah integral dari ini min 3 ya. Ini 3. Ini titik-titik yang digambar di situ. Ini. 1, 2, 3. Nah, dengan demikian maka integral
Integral ini tak lain adalah luas hanya diminta dari min 3 sampai 0. Tadi fungsinya y-nya harus positif. Jadi saya hanya ngambil fungsinya yang ini saja. Yang merah saja. Dari min 3 sampai 0 berarti daerah ini ya. Nah, hanya itu saja. Berapa luasnya? Rada susah ya secara geometri. Gimana ngitung luas itu? Dari gambar. Rada susah. Gimana ngitungnya? Ada yang tahu nggak? Yang kalau saya pecah 2, yang ini 1/4 lingkaran. Bodoh ah. Bodoh. Nggak bisa juga. Betul-betul. Ini 1/4 lingkaran. Jari-jari 3. Sisanya gimana ya? Sisanya. Agak susah ya? Tinggalin dulu ah. Nih, kan mintanya tadi soalnya dari... Coba soalnya tadi sebagai luas. Iya benar. Nanti secara geometri. Secara gambar. Secara gambar. Susah ini, yang ininya juga masih susah. Hitung yang bawahnya. Karena pusat lingkarannya di situ. Ya udah, ini tinggalin dulu ya. Sebenarnya secara geometri susah ini. Oke, kita tinggal dulu aja. Tapi inti soal di nomor tadi adalah menghitung integral ini sebagai luas daerah secara geometri. Nggak diintegralkan ininya. Kalau yang PR gampang-gampang. Yang ini saya pikir lingkaran sempurna gampang. Ternyata yang ininya enggak, karena ada melengkung di sini dikit. Kita belum bisa ngitung yang bawahnya ini. Kalau nggak pakai integral ya. Kalau begitu, tinggalkan dulu aja. Oke. Yang ini mah gampang. Grafiknya garis lurus. Ini juga dibuka mutlaknya ada 2 garis lurus. Gampang juga. Nanti paling ngebentuk segitiga. Setengah alas kali tinggi. Oke, yang ini tinggal aja dulu. Nomor 13 kita. Supaya ngabisin waktu. Ini coba saya baca dulu. Jika integral min 1 sampai 5 ini sama dengan 2, 45 min 3, hitunglah 41. Digimanakan nih? Kok pada diam? Pada tidur gitu? Dibalik. Tulis dulu. Dibaliknya gimana? 41 mau kita hitung. Dibuat menjadi dibalik. Min 14 gitu. Terus setelah dibalik, dipecah ya. Yang ke 5 ya, ke 5. 15, ini nggak apa-apa lebih tinggi gitu. FU DU ditambah integral 5 4 gitu kan? 4 juga ya udah min ya. Nggak jadi Pak. Adanya 45, balik lagi gitu ya. Ini 15 kita udah punya. Ya tulis dulu aja. Ini punyanya 45, jadi dibalik lagi. Min 45. Gitu.
sama dengan min dari ini 15. 15 nilainya 2, 45 nilainya min 3 dikurangi min 3. Ya, tinggal dihitung gitu ya. Oke. Nah, lanjut lagi, gampang tuh. Oke, kita lihat ini lagi. Yang susah-susah yang saya kotakin tuh. Yang lebih susah lah, ada yang gampang juga. Jika fx integral dari 1 sampai x, jadi berangkatnya dari 1 sampai x, x-nya nggak tahu. F0 berarti integral dari 1 sampai 0 ft dt. Kemudian F1 saya gambarin dulu. F1 berapa? Berarti integral dari 1 sampai 1. Ini F1 integral dari 1 sampai 1. Saya jajar dulu ini ya. Saya tulis semua dulu. F2 berarti integral 1 sampai 2. Kemudian F3 integral 1 sampai 3. F kecil T dt. Dan integral F4 adalah integral dari 1 sampai 4. Ft dt. Yang paling besar mana? Hah? Ini antara 1 sampai 1, 2, 3, 4. Ini saya nomerin. Yang paling gede mana? 3, Pak. 3. 3. 1 sampai 2. Ya, dia positif ya. Kalau dilanjutkan lagi jadi negatif. Oke. Ini nomor 1. Itu paling besar ya. Kasih apa? Ini A itu ya. Paling besar. Kemudian ini kalau 1, 0, 1, 0 negatif ya. Fungsinya positif di integral dari 0, 1. Ya, dari 1, 0 negatif. 1, 1 dia 0. Ini nilainya 0. Ini nilainya kasih warna lain. Ini negatif. Ini 0. Ini tadi positif. 1, 3 gimana? Kira-kira berapa? 1, 3. Kalau ini simetri. Positif. 1, 3 tuh. Positif. Ini sampai sini. Oh iya. 0 ya, Pak? Kira-kira hampir 0 ya. Tergantung dia simetri enggak itu grafiknya gitu ya. Oke. Kalau simetri dia 0 juga. Kalau 1 sampai 4 negatif sekali ya. Luas yang bawah dikurangi ini juga negatif. Tapi susah kita menentukannya ya, negatif yang ini dengan ini lebih kecil mana itu. Yang pasti ini yang A paling besar. Kemudian yang kedua ini yang B, ini juga yang B kan, sama-sama 0. Ini negatif, ini negatif. Kira-kira negatifnya gede mana? Ini negatif ini ditambah ini dibanding yang ini. Yang ini kan 1, 0. Ya pokoknya prinsipnya gitulah ya. Kalau ini nggak jelas fungsinya nggak itu. Jadi kalau ini saya sebut daerah 3, ini 2, ini 1, daerah 1 minusnya luasnya dibandingkan daerah 2 dikurangi daerah 3. Mana yang lebih gede? Yang rasanya yang ini lebih negatif ya. Kalau lihat gambar dibandingkan ini. Enggak juga ya. Wah, nggak tahu. Ya, dari gambar nggak jelas ini. Tapi kalian tahu caranya gitu. Sebagai luas dikurangi. Oke, biarin aja, tinggalin. Yang penting tahu caranya. Nomor 18.
Jika V aksen menyatakan laju air masuk ke dalam sebuah vapor fluid, maka tulisan apa yang diberikan oleh integral ini udah tadi ya, ternyata sama dengan di atas, menyatakan volume air yang melewati reservoir antara T1 sampai T2, total volume air antara interval waktu T1 sampai T2, volumenya berapa gitu ya, melewati reservoir tersebut. Buktikan ini. Nah, ini saya crop dulu. Kalau buktikan biasanya suka rada susah ya. Buktikan cos. Gimana? Gimana? Kita tulis dulu. Gimana? Ada ide yang A dulu? Coba saya tanya dulu, cos setengah sama cos 1/7 gede mana nilainya? Tanpa memperhatikan bentuk-bentuk kuadrat ini. Ini gede mana? Cos 1/7. Makin dekat ke 0, makin besar dia nilainya ya. Kan grafik cos kayak gitu. Jadi kalau di sini 1/7, di sini setengah, ya setengah lebih kecil cosnya dari 1/7. Makin dekat ke 0 nilai ininya, makin gede dia. Oke, itu dulu. Nah, sekarang kita lihat antara 0,1 pada interval, atau nggak enak kata-katanya, bila X anggota interval 0,1, X dan X kuadrat gede mana? X. Besar X ya? Kuadrat. Iya, gede X, Pak. Hah? Atau gede X kuadrat? Gede X, Pak. X kuadrat. Hah? X kuadrat, jadi gitu. X. Ambil aja angka. Setengah sama setengah kuadrat, gede mana? Setengah kuadrat. Hah? Masa setengah sama setengah kuadrat lebih gede setengah kuadrat? Lebih besar setengah, Pak. Nah, besar X-nya ya. Dikuadratin malah makin kecil dia. Kalau bilangannya antara 0,1. Nah, jadi kalau gitu cos-nya mana yang lebih gede? Ini bilangannya lebih kecil, cos-nya jadi gitu kan? Cos X kuadrat, Pak. Iya. Oke, ya ini mau gitu boleh. Kalau pas 1, kalau pas X-nya 1 dia sama. Atau pas X-nya 0. Jadi ini hubungannya ya. Kalau X di antara 0,1, saya tulis lebih teratur supaya cocok dengan ini nulisnya. Jadi saya kalau gitu tulisnya X kuadrat lebih besar gimana sih? X kuadrat lebih kecil dari X ya. Kalau X-nya di antara 0,1, kuadratnya lebih kecil dari X. Cos-nya kalau lebih kecil, malah jadi kalau sudutnya lebih kecil, nilai cos-nya malah lebih besar. Gitu ya. Jadi kalau X di antara 0,1 berlaku ini, sehingga cos-nya ini. Sesuai ini. Nah, sekarang kita udah punya itu, buktikan ini. Gimana nih? Nah, kita bandingkan sekarang integral 0 pi per 6. Pi per 6 itu kurang dari 1 ya. Pi itu 3,4. Ya, ini berarti intervalnya masuk di 0,1 tadi. Ada di sini. Dari cos X kuadrat. Coba saya bandingkan dulu, saya belum tahu setengahnya muncul dari mana, tapi dikira-kira dulu dengan cos X.
Jadi lebih besar mana ya? Fungsinya lebih besar, integralnya juga lebih besar, betul? Ya. Betul, Pak. Nah, ini saya hitung yang kanan. Udah gampang ini kan? Ini makan gampang dari sin X 0pi/2. Jadi berapa? Sin 1 ya, Bu. sama dengan 1 kan? Ya. Dan pasti lebih besar dari setengah kan? Ya iyalah, kucing juga tahu hubungan ini mah. Nah, saya gandeng ini berarti 0pi/6 cos X kuadrat lebih besar dari setengah. Bahkan lebih besar dari 1. Salah saya. Ngarang lagi ah. Ini kan pi/6. Nah, ini. Oh iya. Ini sin pi/6 berapa? Setengah ya. Udah persis. Masa dipakai kayak tadi lagi. Oke, itu. Jadi di sini ada dua hal yang di soal ini yang harus diketahui, bahwa X kuadrat itu lebih kecil dari X kalau di interval 0,1. Kemudian kalau ada dua fungsi, satu lebih besar dari yang lain, integralnya juga akan lebih besar sama dengan dari yang satunya lagi. Oke, lanjut. Nomor berapa? Aduh, ini baru halaman berapa nih? Banyak nih soalnya. Perhatikan fungsi G, di mana F-nya berasal. Oke, saya crop dulu. Karena nanti harus dibaca pelan-pelan lagi. Oke, sini. Kecilin dikit ya, supaya ada ruang untuk nulis. Perhatikan fungsi G adalah integral dari F. Ini fungsi F-nya, osilasi seperti ini. Di sekitar Y sama dengan 1. Mana Y sama dengan 1? Ini Y sama dengan 1 ya? Ini teh. Oh, ya. Y sama dengan 1-nya saya gambar dulu. Ah, nggak usah lah. Atau kamu digambar boleh Y sama dengan 1-nya ini. Nggak terlalu penting Y sama 1-nya kayaknya. Y sama dengan 1. Antara 0x sampai 11. X-nya 0 sampai 11. Ini X-nya antara 0 sampai 11 mau kita amati. Untuk nilai-nilai X berapakah maksimum dan minimum lokal dari G muncul? Nah, ini baru karena maksimum minimum lokal, kita harus pakai turunan. Ya. Kita lihat bahwa turunan dari G ya. G aksen X sama dengan Fx gitu ya. Ini ya, G aksen sama dengan Fx. Boleh pakai hubungan ini anti turunan, boleh juga ini diturunkan pakai teorema dasar kalkulus 2, T-nya ganti X. Kita akan periksa tanda dari G aksen. Periksa dulu yang 0. Saya tandain yang 0, ini. Memeriksa tanda G aksen. G aksen ini fungsinya. Saya perbesar, kenapa diperbesar? Karena saya mau nandai yang 0 dulu. Di sini, itu kan. Sini 0 kan, ini G aksen nih, ini grafik G aksen. Nah, kita periksa tanda G aksen. Jadi, nah ini harus agak kecil supaya kelihatan. Ini titik apa ini? Ini yang ini. Aduh, angkanya berapa ya? Ini 2, 3, 4, berarti 3,5 ini. Ini titik Minimum lokal, Pak. ya, tadinya positif, turunannya kan ini grafik turunannya kan? Ini kan sama dengan G aksen. G aksennya tadinya positif, kemudian negatif.
Bukan minimum, maksimum ya. Maksimum. Kan tadinya positif ini. Di kirinya positif, di kanannya negatif. Paham nggak yang saya maksudkan? Ini. Di kiri, hilang. Oh iya. Jadi dibatasi sama garis putus-putus yang Bapak buat ya Pak ya? Enggak, ngelihatnya positif negatif. Garis putusnya nggak dipakai sama saya. Ini kan semua yang di kiri 3,5, ini kan G aksennya positif kan di sini. Ini sumbu X ini. G aksennya positif ini kan selalu. Nah, kalau positif berarti G-nya naik. Hati-hati, ini G aksen. Ini jangan dibilang, loh kok ini kan turun naik. Ya, ini turunannya. G-nya itu, ini turunan dari G. Turunan dari G, positif kan nih. Ini kan selalu positif nih. Jadi kalau diperiksa tandanya, tanda G aksen X, di kiri 3,5 itu positif. Di antara 3,5 sampai 4 negatif. Ini grafiknya yang ini di bawah sumbu X. Jadi 3,5 titik maksimum lokal. Kalau positif kan berarti G-nya naik, kemudian di sini turun. Ini maksimum lokal. Yang maksimum lokal saya kasih tanda warna aja daripada nulis gini. Yang maksimum lokal saya beri tanda warna ini. Ini maksimum lokal. Warna lain lah supaya kontras. Warna ini. Ini maksimum lokal. Sebelahnya apa? Negatif, kemudian positif. Minimum lokal. Minimum lokal merah ya. Minimum lokal. Ini? Ya. Kalau yang ini? Maksimum lokal. Maksimum lokal ya. Maksimum lokal warna itu. Iya. Ini minimum lokal lagi. Ini maksimum lokal lagi. Maksimum. Ini minimum. Ini maksimum lagi gitu ya. Maksimum. Iya, Pak. Sampai 11 dia mintanya. 11 titik apa? Ini 11. Maksimum. Titik ujung ya, Pak? Titik apa itu? Minimum. Titik ujung bukan? Iya, titik ujung. Titik ujung. Termasuk dia minimum atau maksimum? Minimum. Kenapa? Karena dari 10 sampai 11 negatif kan? Negatif. Jadi fungsi G-nya turun dari 10 sampai 11. Ini negatif. Minimum. Iya. Jadi warnanya Berubah positif. Warnanya merah ya. Minimum ini ya. Oke, ini jangan dikasih tahu. Jadi kayak berosilasi gitu ya Pak ya? Nggak tahu G-nya mah. Pokoknya dia titik maksimum minimumnya itu. Ujung kiri 0 titik apa? Maksimum lokal, minimum lokal? Atau bukan? Bukan dua-duanya, Pak. Soalnya nggak ada perubahan ininya. Nggak ada perubahan dari negatif. Ngelihatnya hanya interval tertutup 0 sampai 11. Di kiri 0 sama di kanan 11 nggak dilihat. Karena titik ujung. Di 0 titik apa? Nggak bisa ditentukan atau minimum lokal atau maksimum lokal. Ya tadi dari nggak bisa ditentukan, Pak. Minimum lokal. Kenapa minimum lokal? Karena dari 0 sampai 3,5 kan naik. Ini tandanya kan positif nih. Berarti dari 0 sampai 3,5 kan fungsinya naik. G-nya naik. Jangan lihat ini ya, ini mah turun naik, ini mah turunannya. Ini turunannya kan positif tuh sampai 3,5. Berarti antara 0 sampai 3,5 fungsinya naik. Kalau gitu 0 titik minimum lokal juga. Minimum tadi pakai warna merah. Ini minimum lokal. Gitu. Paham nggak?
Gitu ya, interpretasinya harus Paham, Pak. pelan-pelan yang gini. Sebentar, saya lanjut ke soal berikutnya. Kok nggak bisa digeser? Oke, untuk udah itu maksimum minimumnya. Apakah fungsi G mencapai nilai maksimum dan minimum absolut antara 0 11? Pastilah. Kenapa? Kita belum ngitung, tapi pasti mencapai maksimum minimum absolut. Kenapa? Karena G aksennya aja kontinu. G aksennya itu kan fungsi ini. Pasti G-nya fungsi kontinu juga. Gitu ya. Dan kita tahu bahwa fungsi kontinu di interval tutup 0 sampai 11 pasti punya maksimum dan minimum global. Ya. Fungsi kontinu di interval tutup pasti punya maksimum dan minimum. Itu udah dulu di depan. Nah, G pasti kontinu. Turunannya aja kontinu, itu ini. Ya, G-nya pasti kontinu sekali. G-nya kan punya turunan. G-nya kontinu, terdefinisi di interval tutup, pasti punya maksimum minimum. Pada interval manakah G cekung ke bawah? Nah, lagi ya. Kita mau meriksa kecekungannya. Supaya nggak terlalu campur aduk dengan yang tadi, atau nggak usah dihapus, biarin aja. Cekungan saya nulisnya pakai warna hijau aja. Itu dulu. Yang tipis, karena gambarnya diperbesar nanti terlalu tebal. Kemana dia? Oke. Kecekungannya. Kalau kecekungan kita harus meriksa G double aksen kan? Tanda G double aksen. Tanda G double aksen X. Atau sama aja dengan tanda dari F aksen ya. Kenapa? Kan karena tadi G aksen sama dengan X gitu kan. Kalau turunan 2 berarti turunan 1 dari si F. Turunan 1 dari gambar yang grafiknya ini. Nah, kita lihat turunan satunya. Dari ini ya, turunan 1 dari kurva yang berosilasi ini. Turunan satunya antara kapan berubah tanda. Kan kita mau nyari kapan berubah tanda ya. Kalau tuh kecekungan tuh. Saya perbesar dulu lagi. Kalau diperbesar loncat dia. Saya mau gambar gini. Ini di titik yang saya tunjuk nih. Di sini turunan dari F kecil positif negatif di sini. Positif. Positif ya. Turunannya di sini positif negatif. Negatif. Berubahnya di mana? Di X sama dengan sini kan ya? Yang puncak ini kan? Iya, Pak. Nah, ini adalah titik belok ya. Ya, titik belok itu si X-nya. Nah, ini titik belok. Kenapa? Karena di kirinya F aksennya kecil 0, di kanannya F aksennya besar 0. Sedangkan F aksen ini sama dengan turunan 2 dari G. Jadi turunan 2 dari G berubah di titik ini. Titik yang saya tandai hijau. Di mana lagi berubah turunan 2? Titik sini ya? Betul? Ya. Ini kan turunannya selalu negatif. Ke sini positif lagi. Negatif. Jadi positif. Kayaknya di puncak-puncak gitu ya. Di sini dia ini positif lagi turunan 2-nya. Turunan F aksennya positif. Di sini negatif. Jadi negatif. Berarti di semua puncak-puncak. Di sini. Nah, di sini gitu ya. Angkanya ya dikira-kira aja kalau mau diangkain. Di situ.
Ini, aduh, gambarnya susah di sini. Ini di sini perubahan kecekungan di sini. Dan titik-titik ini adalah titik belok ya, perubahan kecekungan, titik belok. Di sini dia cekung atas, sini cekung bawah, gitu ya. Dari fungsi G-nya, bukan fungsi F-nya. Fungsi G-nya belum tergambar. Tapi kita tahu bahwa di sini cekung bawah, di sini cekung atas lagi, gitu, dan seterusnya. Dan titik-titik yang ditandai hijau adalah titik belok. Paham nggak ini? Harus paham teorinya, kalau enggak. Pak. Nah. Oke. Sketsakan grafik fungsi G sendiri, males ya. Kan udah tahu kapan turun naik, kapan maksimum minimum lokal, kapan monoton naik, kapan monoton turun, udah tahu dari grafik tadi. Jadi grafiknya dicoba sendiri. Saya lama kalau ngegambar grafiknya. Nah, saya lewat dulu gambar grafiknya. Harusnya udah nggak susah dari situ. Limit ini digimanakan, ini lisan aja. Dikeluarkan seper N-nya ya. Jadi I pangkat 3 per N pangkat 3 kali 1 per N. Udah tadi mirip yang di atas. Saya lewat. Habis, moga-moga. Habis. Tuh, habis kan. Nah, sudah. Beres deh. Silahkan mau nanya yang lain boleh. Mau nanya soal yang lain dari ini. 3, 4, 5 halaman. Pantesan saya ditegur sama koordinator. Ini kenapa tutorial 11 katanya sampai 5 halaman. Saya tadinya bikinnya cuma 3 halaman. Yang benar salah, isian singkat sama PG itu dibuat sama Pak Oki. Jadi saya salahin aja Pak Oki. Saya lapor ke koordinator, Pak Oki ini Pak yang bikin banyak. Tapi kalian untung kalau banyak soal itu, peluang kami bikin soal ujian kan pasti nggak jauh-jauh dari sini gitu. Ini udah hampir mengcover semua bentuk. Kalau tutorialnya dikit, kayak matematik A tuh dikit. Satu bab tuh cuma 2 atau 3 halaman, satu bab loh. Nah, variasi bikin soalnya bisa banyak. Yang di luar tutorialnya. Kalau ini susah nanti. Karena udah hampir semua bentuk ada di sini. Oke, sampai situ dulu silahkan. Atau saya masih ada waktu panjang, saya kerjakannya yang tadi ya gambarnya. Atau nggak usah, mau sendiri aja. Dikerjakan boleh, Pak. Kalau maunya aja ya. Sebentar. Dikerjakan sepotong aja ya. Potong. Mumpun masih panjang kan waktunya. Oke. Ya, kalau alasan aja masih panjang. Kalau mau menggambar grafik, coba kita gambarkan dulu titik-titik yang istimewanya dulu. Ya tentunya titik maksimum, minimum, lokal. Atau lewat kemonotonannya. Coba kita lihat ya. Kecekungannya nanti belakangannya. Saya akan perbesar grafiknya. Saya mau ambil lagi yang ini. Atau ini aja. Saya perbesar ya. Supaya enak. Ini saya perbesar. Crop lagi dari sini. Ini. Saya gambar di sini. Di bawahnya. Kok nggak bisa? Karena supaya bisa gambar di bawahnya. Kemana? Oh ini gambarnya muncul di atas. Sebentar ya. Gimana saya ngaturnya? Udah biarin aja gitu. Nah saya mau gambar. Ini tadi yang hasil tadi ya. Nggak keambil semua. Udah susah nanti. Saya
Batalin, langsung gambar di sini di bawahnya. Kepaksa geser-geser. Saya sebenarnya mau nge-crop, ini pertanyaannya jangan ketulis gitu. Saya perlu untuk gambar. Coba sekali lagi di crop-nya. Ada pintaran dikit. Saya mau crop ini saja. Ya. Tak. Yang ini dihapus semuanya. Nah, gitulah. Kemudian oke, gambar di bawahnya. Antara gambarnya hitam yang tipis. Gambar dulu sumbunya. Sampai 11 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini di 0 nilainya kita nggak tahu fungsi G-nya. Yang pasti dari 0 sampai berapa ini? Sampai 3,5 dia monoton naik ya. Dari 0 sampai 3,5 monoton naik. 0 sampai 3,5. 1, 2, 3,5. Tuh. Dari 0 sampai 3,5 monoton naik. Paham itu ya? Karena ininya apa? F kecilnya positif semua di sini. Ini kan turunan dari G. 0 sampai 3,5 monoton naik. Saya gambar aja. Dulu yang tipis dulu. Nah, di 0 nggak tahu negatif atau positifnya, pokoknya sampai 3,5 dia naik. Ambil aja di sini mulainya. Ini pokoknya naik sampai 3,5. Nah, sampai 3,5 dia naik. Kemudian 3,5 sampai 4 turun. Ya, ini 3,5 sampai 4 turun. 3,5 sampai 4 turun. Turun, biar aja kecekungannya nanti belakangan diperbaiki. Kemudian 4 sampai, ini positif terus, sampai berapa ini? 4 sampai 5,5 ya ini ya. Ini 5,5 kira-kira. 4 sampai 5,5 naik. 4 sampai 5,5 ini 4 sampai 5,5 naik. Naik sampai 5,5. 5,5 sampai 6 turun. Aduh, nanti naik lagi ya, makin tinggi aja grafiknya. Saya naiknya jangan tinggi-tinggi. Naik. Kemudian 5,5 sampai 6 turun. Nah, saya turunnya agak curam karena nanti mau naik lagi dia. Oke. Nah, saya gambar sepotong dulu. Sekarang kecekungannya. Saya gambar sampai 6 aja ya. Saya gambar sampai 6 aja. Sisanya kan mirip-mirip. Kemudian kecekungannya tadi. Dari 0 sampai berapa ini? Kira-kira 0,8 gitu ya. Atau 0,7. Dari 0 sampai 0,7 dia cekung ke atas. Tuh. Dari 0,7 sampai ini 1,7 itu cekung ke bawah. Kenapa? Karena tadi ini turunannya positif, turunan dari F kecil. Jadi ini harus cekung ke atas 0 sampai berapa tadi? 0 sampai 0,7. 0 sampai 0,7 harus cekung ke atas. Saya double aja grafiknya ya. Sama ini. 0 sampai 0,7 tadi harus naik dan cekung ke atas. Kira-kira ini 0,7. Kemudian 0,7 sampai berapa ini? 1,7 cekung ke bawah. Sampai 1,7 kita lihat harus naik dan cekung ke bawah sampai 1,7.
naik dan cekung ke bawah. Ya, ini titik belok nih. Ini cekung ke atas, kemudian cekung ke bawah, tetap naik dia. Kemudian yang cekung bawah atau saya warnain lain ya. Yang cekung bawahnya supaya ini cekung ke bawah. Naik dan cekung bawah. Dari 1,7 sampai sini kira-kira 2,6 itu ya, 1,7 sampai 2,6 itu cekung ke atas lagi sampai 2,6 cekung atas lagi. Jadi dari sini cekung atas tadi pakai warna yang ini. Naik dia harus naik sampai 2,6 tuh dan cekung ke atas. Nah, itu kira-kira ya. Ini 2,6 kira-kira. Kemudian mana 2,6. Ini cekung ke bawah lagi. Sampai berapa ini? Wah, ini 3, berapa gitu ya. Yang hijau ini nih. Yang hijau ini 3,7. Sampai 3,7 harus cekung bawah. Sampai 3,7 harus cekung ke bawah. Tapi sampai sini harus naik dulu. Cekung bawah. Itu kan? Kemudian harus turun cekung bawah. Nah, ini sampai 3,7. Cekung bawah tadi pakai hijau, sorry. Pakai hijau. Dari sini harus naik sampai sini, cekung bawah. Terus turun, cekung bawah. Naik, cekung bawah. Turun, cekung bawah. Sampai 3,7 kira-kira. Nah, udah sisanya sendiri. Polanya gitulah. Ikuti sekarang kecekungannya, sementara turun naiknya jangan diubah gitu ya. Yang merah tadi naik terus sampai sini, nah, kita ganti ini naik semua, tinggal cekung-cekungnya aja. Oke. Pak. Ya. Pak mau tanya. Itu yang kan GX-nya bisa dihitung dari integral tentunya. Ya. Nah itu kita bisa apa kayak G0-nya gitu kita bisa cari nggak sih harusnya? Atau nggak bisa? Bisa, betul. Salah saya. Kalau X-nya 0 berapa ini? G0. G0 1. Hah? G0 0. G0 0 kan integral 0 sampai 0. Jadi tadi startnya harusnya di 0 di sini. Salah deh saya. Supaya benar gimana? Saya geser aja nih grafiknya, sumbunya. Ah, ini sumbunya. Iya. Ini sumbu X-nya, bukan yang ini. Terus skalanya hilang. Jadi aja benar ya. Karena harus dimulai di G00. Pintar juga, aduh. Ini mahasiswanya lebih pintar. Harus di 0 mulainya. Karena tadi G0, 0 sampai 0 harus 0. Oke. Sisanya sih sama aja ya. Terima kasih, betul juga. Nah, itu sisanya sendiri ya, polanya gitu menggambarnya. Kalau udah dipahami, kalau nggak paham tanya. Saya pikir sudah selesai kita tutorial ini. Besok tutorial lagi yang ke-12. Kamis boleh tanya yang mana aja. Senin depan mau tanya-tanya boleh, mau kosong boleh. Sebenarnya Senin depan sudah apa? Kalau mengikuti silabus udah libur. Tapi kalau nanti kalian mau bertanya boleh kita rundingkan dulu aja. Kami Senin depan mau nggak ada enggaknya. Kita lihat yang besok dulu. Oke, begitu sisanya sendiri ya. Saya pikir
Moga-moga lancar gitu. Masih ada pertanyaan, silahkan. Saya berhentiin dulu rekamannya.